Goodbye, Ultraboost. Halo guys, Dimas di sini dan gue adalah pengguna Ultraboost selama 5 tahun terakhir dan gue sudah menggunakan Boost selama 7 tahun terakhir. Nah, singkat cerita, gue punya beberapa contoh Ultraboost, yaitu Ultraboost Uncaged tahun 2019, termasuk yang akan kita potong di tengah ini, dan Ultraboost versi Cage-nya yang tahun 2020. So, langsung aja kita mulai bedah sepatunya. Tadi ngapain gue? Ini dia Adidas Ultraboost Uncaged tahun 2019. Sebelum mulai, gue pengen kasih tau kalian dulu. Bagi gue, Adidas Ultraboost Uncaged tahun 2019 adalah yang terbaik dari semua seri Adidas. Pertama, gue mau cerita dulu nih dari segi uppernya ya. Kayak kalian tahu, Adidas Ultraboost ini adalah salah satu juara tes breathability kita. Karena esensiali, uppernya ini adalah kaos kaki yang dikasih sol ya. Knitnya Adidas ini menurut gue pribadi ya jauh-jauh lebih baik daripada punyanya Nike. Ya kalau Nike baper bikin yang lebih bagus aja dong, karena memang kita lihat sendiri stretch-nya tuh cukup luar biasa. Bahkan ini mau gue tarik kayak gini dibolak-balik sampai kelihatan ke dalamnya itu sangat-sangat oke sekali. Soal breathability, namanya juga kaos kaki dikasih sol ya. Ini punya breathability yang sangat bagus karena knitnya itu punya celah-celah yang sangat banyak untuk airflow yang demikian baiknya. Tapi apa yang terjadi di Ultraboost Uncaged? Ini, wah, kalau gue bilang ini memang dikasih ada sedikit ekstra ya di bagian sini nih. Ini lubang-lubangnya ini membuat airflow intake-nya jauh lebih baik lagi dan bikin sepatunya sangat-sangat adem. Di luar sepatu running ya, bahkan saking stretchy-nya gitu ya, itu gue pakai Ultraboost ini itu udah bener-bener berasa pakai kaos kaki layer kedua. Seenak itu dan senyaman itu. Nah, beberapa fitur unggulan Adidas Ultraboost itu sebenarnya ada di sininya nih. Bagian collarnya itu bisa terbuka dengan baik ya untuk memudahkan kaki kalian. Sebaik apa, kalian bisa ikat ini dengan kencang seolah-olah kayak slip-on. Stretchiness-nya jadi jauh lebih baik lagi. Dan kabar baiknya, gue kasih sampel sepatu yang umurnya udah di tahun kelima ya. Dua-duanya ini tahun kelima. Si bagian collarnya ini masih bentuknya cukup baik, hampir nggak banyak berubah dari awal. Jadi nggak stretch gimana banget, emang dari awal begini ya dan cukup rapi ya. Gue udah keluar masukin sebagai sepatu slip-on gitu ke sepatu ini selama bertahun-tahun, tapi masih kejaga elastisitasnya dengan sangat baik. Nah, perbandingannya dengan sampel yang gue punya ini tuh lebih jarang dipakai, bahkan mileage-nya itu jauh lebih rendah daripada yang gue pakai ya. Itu bentuk collarnya juga masih cukup baik, masih sama-sama aja kalau gue bandingin gitu ya, side by side masih berbentuk. Ini sesuatu yang sangat luar biasa gitu menurut gue, apalagi elastis-elastisan gini kan biasanya memang punya umur. Nah, masuk ke fitur lain, nah gue memang sengaja ngambil beberapa sampel karena memang gue pengen ngebandingin beberapa kondisi-kondisi Ultraboost yang berbeda ya. Karena Ultraboost ini punya signifikan perbedaan di uppernya dengan yang Uncaged. Nah, kita akan mulai dari Ultraboost dulu nih, versi biasanya ya, atau yang sering orang sebut cage version. Kenapa? Karena ada bagian ini nih. Nah, bagian plastik di luar ini, gue mengilustrasikan deh, ketika kaki kalian lari, dia akan kedorong kan, kayak gini. Nah, di upper Adidas Ultraboost yang biasa, ini tuh berfungsi sebagai penahan di sininya. Biar apa? Biar ngunci kaki kalian. Sedangkan di versi Uncaged-nya itu nggak ada kuncian kayak gininya. Memang harus gue akuin itu berakibat pada berkurangnya stability di sepatu ini. Ada satu fitur menarik yang kalian bisa temukan di dalam Ultraboost Uncaged, yaitu cage yang tersembunyi. Loh, katanya Uncaged, kok ada cage-nya? Nah, ini disematkan di dalam knitnya.
Gila, lagi-lagi Adidas eksekusi dengan sangat baik sih di sini. Kalian bisa lihat ini ada sesuatu ya tersembunyi di sini. Ini tuh sebenarnya adalah cage yang ukurannya kurang lebih mirip-mirip dengan yang ada di sini. Kaki kalian itu nggak terlalu kejepit sebenarnya. Buat kalian nih yang kakinya punya punggung kaki lebih tinggi, memang akan jauh lebih nyaman, jauh lebih nikmat ketika pakai Adidas Ultraboost Uncaged daripada yang versi cage-nya. Plus ada beberapa tambahan struktur ya dengan bahan elastis yang ada di depan kayak gini, yang justru itu disiapkan dengan sangat baik, ngasih estetika, dan tetap ngejaga struktur sepatunya. Meskipun ya ini udah gua potong-potong, udah gua bongkar-bongkar, struktur sepatunya tetap terjaga dengan baik. Big respect sekali lagi. Tapi sayangnya, disinilah sisi minusnya kalau kalian pilih warna selain hitam. Karena cage-nya Ultraboost itu pasti akan menguning seperti yang kalian lihat di sampel Ultraboost tahun 2020 gue ya. Nah ini sudah mulai menguning. Untungnya dominan hitam jadi nggak terlalu kelihatan kentara. Sedangkan di sini ini bahan elastannya awalnya memang warnanya agak putih gitu ya, putih keabu-abuan. Ini juga menguning nih. Nah kayak gitu di Adidas Ultraboost biasa hampir nggak ada kerusakan selain menguning. Sedangkan di Adidas Ultraboost yang cage ya ini lemnya itu cukup apa ya, kalau udah umur akan lepas juga. Nah kayak gini nih, ini begitu masuk tahun keempat akhir, yang punya gue juga mulai agak meletek gini nih. Ini menurut gue masih nggak terlalu masalah sih ya. Mungkin satu-satunya masalah dari segi upper ini yang sangat kentara pada akhirnya adalah sobek. Yes, sobek adalah masalah umum, dimana ini adalah ya material kaos kaki lagi-lagi ya. Kalian punya kaos kaki aja bisa robek, apalagi ini kan dipakai di luaran. Nih kayak gue kasih sampel satu ya, ini udah mulai sobek. Kalian mungkin bisa lihat kalau gue perhatiin detail udah agak berbulu-berbulu juga. Ada titik yang gue curigai ini akan segera sobek di sini. Tapi ya that's it. Itu aja gitu kerusakannya. Gue akan memberikan rating untuk Adidas Ultraboost ini 9 dari 10 dari segi upper. Bener-bener almost perfect. Sedangkan untuk versi uncaged-nya, bagi gue ini ratingnya 9,5 dari 10. Kita akan run through masuk ke bagian dalam dan konstruksinya ya. Gue pengen pamerin bagian dalam dari si Ultraboost ini yang mungkin jarang-jarang kalian lihat ya. Gue pengen bahas liningnya, material knitnya, bagian luar dan dalam itu sama. Touch feel-nya itu enak. Bahkan ya versi uncaged ini jauh lebih enak daripada versi biasanya. Plusnya, kelebihannya, si Adidas Ultraboost ini selalu punya bagian tambahan ya di belakang. Ini pakai bahan jersey gitu. Nah, overall feel-nya di kulit kalian ketika pakai itu bener-bener nyaman. Pengecualian mungkin di sini. Ini kayak apa ya? Ini lebih ke cotton sih. Ini cuman fabric gini aja. Busanya kira-kira setipis ini. Overall feel-nya apakah jadi nggak enak kalau pakai ini? Sebenarnya nggak juga sih. Biasa-biasa aja gitu kalau menurut gue. Karena kan memang bintangnya itu adalah si Sole Boost ini. Namanya Adidas, itu kerapihannya, jahitannya itu jauh lebih baik daripada Nike. Gue user Adidas sudah lama sekali. Setidak-tidaknya gue udah pernah punya 7 Adidas mungkin sekitar itu. Kayak ini nih, gue pengen tunjukin sedikit ya. Ini sampel-sampel lem bleber sedikit, nggak terlalu kelihatan. Gue pengen kasih gambaran sama kalian sepatu yang jarang dipakai versus sepatu yang sering dipakai. Pas di sini ya, ini gue tarik gini pun belum ada yang kebuka. Sama dengan Ultraboost gue yang lain pun nggak ada masalah itu. Beda dengan yang ini, gue cukup tarik sedikit aja udah lepas. Jadi sebenarnya lemnya Adidas itu sangat kuat. Dan gue akan kasih angka 9 dari 10. Gue akan bertransisi membahas outsole-nya yang bentuknya kayak styrofoam ini. Ini tuh sebenarnya adalah material termoplastik PU ya. Tapi hebatnya dia tidak mengalami crumbling seperti yang dialami oleh PU. Tapi itu salah satu alasan kenapa kalian ngerasa empuk banget pakai Boost ketimbang beberapa soal yang lain. Nah, seperti biasa, penonton lama pasti tahu pemenang drop ball test di kita adalah Adidas Ultraboost dengan bounce rate yang sangat-sangat bagus sekali. Tapi kalau ngelihat dari keseluruhan struktur sepatunya, sepatu ini tuh lebih terasa untuk orang-orang yang track bagian heel-nya ya, lari jatuhnya bagian heel duluan daripada bagian depan. Kenapa? Bagian depan ini tuh dikasihnya tipis banget ketimbang bagian belakangnya. Nah, begitu turunnya ada, bounce-nya kerasa tetap, tapi nggak semaksimal bagian belakang. Nah, ini pun jadi sesuatu yang nggak nyaman buat gue sebagai forefront striker.
gue kalau lari itu selalu bagian depannya dulu nih yang kena. Gue ngelihat posisi jari gue di depan sini tuh agak nggak baik gitu, nggak balance. Makanya ketika trekking di sini itu bukan posisi terbaik si jari kakinya, emang menimbulkan sakit ya, nyeri di area situ dan di area bola-bola kakinya. Midsole dengan outsole ini memang ketemu dengan lem lagi yang sama. Lemnya sebetulnya sama-sama kuat. Sering banget kita ketemu kasus ya, bagian outsole-nya ini kalah duluan lemnya daripada bagian sininya ya. Kenapa? Karena ada bagian ini nih, bagian ekstra depan ini itu tuh bisa tersangkut atau yang ketika ditekan itu memang memicu pelepasan bagian ininya dengan lebih cepat. Itulah yang kurang sih sebenarnya dari si outsole ini. Nah, gue ngelihat torsion system ini adalah cara Adidas untuk bikin sesuatu kayak plat karbon di NB990. Cuman Adidas itu agak beyond melakukannya, dimana torsion systemnya Adidas itu lebih panjang dan lebih fleksibel. Jadi dia itu menggabungkan dua hal, stabilitas dengan fleksibilitas, dimana kalau kita lihat nih, bagian tengahnya ini keras, kaku, seperti seharusnya Shanks ya, yaitu membuat arc kalian masih tetap bisa melengkung lah seharusnya. Tapi bagian samping-sampingnya itu tetap tersupport dengan kelenturan yang cukup baik, gue liatin. Jadi ketika dipasang, tahu nih kita akan berjalan ke langkah gitu ya, lari dengan sepatu ini. Nah, ini si torsion systemnya itu nggak ngeganggu fleksibilitas si sepatunya, bahkan mau kita puter-puter gini dia masih stay ada di sini. Tapi gue mau share pengalaman pribadi, kenyataannya nggak gitu. Kenyataannya kaki gue tetap mengalami masalah. Nah, kita akan fokus dengan kasih rating bagian sole-nya ini dulu ya. Jadi, Sole Boost ini adalah salah satu pemenang dari tes durometer kita dengan tingkat keempukan biasanya berkisar 11, 12, 13, 14, sekitar itu tergantung beberapa titiknya ya. Tapi, apa yang ngebedain? Nah, yang ngebedain adalah Boost ini tuh bisa mati. Kenapa dia mati? Boost yang sering dipakai atau yang udah jarang dipakai, dua-duanya sama-sama mengalami pengerasan. Kita tes di titik yang sama ya di sini ya. Sepatu ini lebih jarang dipakai dan tes durometernya sudah lebih mengeras lagi. Boost ini tidak abadi. Dia akan ngeras, dia akan berkurang keempukannya, dia akan berkurang bounce rate-nya. Jadi itulah kenyataan yang ada di balik Boost. Berapa lama? Kalau kalian sering pakai, 5 tahun, itu cuma berkurang sedikit. Nah, sedangkan kalau kalian nggak pakai, mungkin dalam 2-3 tahun aja sudah mulai mengeras. Kalau kalian punya pengalaman pegang Boost udah mungkin di atas 7 tahun kali ya, boleh coba komen di bawah juga. Sedangkan untuk durabilitas, kita cek bareng-bareng dengan amplas selama 30 detik, kurang lebih hasilnya begini, cuman berkurang 0,9 mm. Di balik kekuatan dan grip yang baik itu, dia punya fleksibilitas. Ini salah satu alasan kenapa gue bongkar-bongkar ini ya. Fleksibilitas yang sangat baik banget dari sole Continental Rubber ini. Gue nggak setuju kalau sole ini bahannya sama dengan karet ban, karena memang beda banget. Nah, disinilah kaki itu nggak bisa kejar Adidas, bahkan mungkin nggak pernah bisa. Tapi satu yang nggak dipunyain kaki adalah outsole-nya. Outsole rubber yang dipakai kaki itu keras, kaku ya, dan itu juga mengurangi keempukan kalian pas lagi pakai sepatunya, mengurangi fleksibilitas kalian, mengurangi kenyamanannya dengan sangat signifikan. Dan itu tidak terjadi di Ultra Boost ini. Gua kasih rating 9,5 dari 10 bahkan. Tapi semua ini sebenarnya tidak dibarengi dengan manfaat kesehatan yang nyata. Kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Nah, kalau kita gali lebih dalam, sebenarnya posisi kaki kita waktu pakai Ultra Boost ini tuh tidak sehat. Ya, dimana di Ultra Boost ini heel kita tuh dibuat cukup tinggi. Kemudian bagian toe areanya itu dibuat menekuk di bagian depannya. Kenapa? Karena derajat tekukan yang cukup agresif di sini. Gua memutuskan untuk tetap kasih rating sepatu ini cukup baik dari segi keempukannya. Itu di angka 9 dari 10. Tapi gue harus note, ini adalah sepatu khusus untuk orang berkaki normal dengan lebar kaki sempit. Dan kalian memang akan pakai untuk jalan. So, salah satu pemegang rating tertinggi adalah Ultra Boost ini dengan rating Ultra Boost Cage version atau versi biasa yang tahun 2019, tahun 2020 di angka 9 dari 10, sedangkan Uncaged-nya di angka 9,25 dari 10. Salah satu sepatu terbaik yang gue bersyukur pernah pegang dan pernah nyobain ini, tapi bukan tanpa masalah. So, goodbye Ultra Boost. Kasih saran gue, next, harusnya gue pakai sepatu apa lagi? Gue tunggu komentar kalian, Ultra Boost user, Pure Boost user, dan Yeezy, karena Yeezy pada dasarnya adalah Ultra Boost juga.
di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita ini. Dan sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.